Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang pertama ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai benar salahnya. Nah, jadi yang dimaksud kalimat tertutup itu kalau misalnya nilai dia benar atau nilainya salah, itu merupakan kalimat tertutup karena sudah diketahui nilai benar atau salahnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat terbuka adalah kalimat belum dapat ditentukan nilai benar salahnya. Jadi, kalau misalnya kalimat terbuka ini masih belum diketahui nilai benar atau salahnya, begitu. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat tertutup. Yang pertama ada 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kalimat ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Karena sudah jelas 3 ditambah 7 sama dengan 10. Sedangkan nomor 2 yaitu 5 dikurangi 9 sama dengan 4. Ini merupakan kalimat tertutup bernilai salah. Karena 5 dikurangi 9 sama dengan min 4. Selanjutnya yang contoh ketiga, yaitu jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Jadi, ini merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Dan contoh yang keempat, itu ibu kota Jawa Barat adalah Jakarta. Kalimat ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Karena ibu kota dari Jawa Barat adalah Bandung. Selanjutnya yaitu contoh kalimat terbuka. Yang pertama ada 2x min 9 sama dengan 17. Ini merupakan kalimat terbuka karena belum diketahui nilai benar atau salahnya. Jadi pernyataan ini masih terdapat variabel di dalamnya, yaitu x. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan kalimat terbuka. Selanjutnya contoh yang kedua, 4y ditambah 3 lebih besar 4. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena terdapat variabel di dalamnya, yaitu y. Jadi belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh yang ketiga, Provinsi M terletak di Pulau Sulawesi. Di sini terdapat M yang belum jelas dan belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salahnya. Dan contoh yang keempat, 2 ditambah suatu bilangan menghasilkan 8. Karena kita belum bisa menentukan benar salahnya, karena ini hanya disebutkan suatu bilangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau kita singkat dengan PLSV. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari PLSV. Persamaan adalah kalimat yang membuat tanda sama dengan. Sedangkan persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Jadi ingat saja ya, syaratnya yaitu satu variabel, kemudian pangkatnya 1. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kita lihat ya, yang mana persamaan yang hanya satu variabel. Kita lihat yang A, 3B ditambah 4 sama dengan 7 dikurang 3B. Nah, di sini kan syaratnya hanya satu variabel. Kemudian pangkat 1. Nah, di sini kan tidak ada pangkat ya, jadi aman. Kemudian kita lihat variabelnya, apakah di sini ada variabelnya 1. Nah, di sini kan ada variabelnya itu B dan B. Jadi di sini variabelnya hanya 1 yaitu B. Jadi di sini merupakan persamaan
linear satu variabel, PLSV. Yang kedua yaitu kita lihat ya, di sini kan ada 5A dikurang 5 sama dengan B dikurang 2. Di sini variabelnya ada A dan B. Ini B, maaf. Dan 2 di sini. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya bahwa persamaan satu variabelnya itu hanya memuat satu. Jadi hanya memuat satu variabel. Karena di sini kan ada dua A dan B. Berarti di sini bukan PLSV. Nah, yang ketiga. 3M dikurang 3M per 4 dikurang 3 sama dengan M per 3 ditambah 1 per 2. Nah, walaupun di sini ada per, tetap kita lihat variabelnya ada 1 atau ada 2. Kita lihat ya, di sini kan hanya ada M. Jadi hanya satu variabel gitu. Berarti ini itu PLSV. Nah, di sini kita lihat yang E ya. Y pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 10. Kita lihat yang D lagi ya. 3X ditambah 5 sama dengan 5 dikurang Y. Kita lihat variabelnya. Kalau ini kan pangkatnya aman ya, tidak ada pangkat 2. Pangkatnya 1 semua, X dan Y. Kemudian lihat variabelnya. Di sini ada variabel X dan Y. Berarti variabelnya itu ada 2. Berarti ini bukan PLSV. Nah, yang Y pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 10. Ini udah jelas bukan ya? Karena pangkatnya bukan pangkat 1, ini pangkat 2. Walaupun ini hanya satu variabel tapi pangkatnya 2. Juga bukan PLSV. Jadi ini persamaan linear satu variabel. Kemudian bentuk persamaan linear satu variabel. Bentuk umum PLSV dalam X adalah, bentuk umumnya itu AX ditambah B sama dengan C. Atau AX sama dengan B dengan A tidak boleh 0 ya. A ini boleh 1, boleh 2, negatif boleh, tetapi tidak boleh 0. X-nya itu variabel ini ya. A-nya itu koefisien dari X. Kemudian B dan C yaitu konstanta. Jadi persamaan seperti ini itu bisa kita ubah menjadi bentuk umum seperti ini. Caranya nanti kita bahas ya. Ya, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu ekuivalensi, yaitu kesetaraan. Nah, pada persamaan satu variabel itu ada ekuivalen juga. Ekuivalen itu sama dengan setara. Dua persamaan linear satu variabel dikatakan ekuivalen apabila A, X tambah 7 sama dengan 12 memiliki selesaian X sama dengan 5. Nah, mengapa memiliki selesaian X sama dengan 5? Karena X-nya sama dengan 5 kan ya. Kita coba masukkan 5 ini ke dalam persamaan di sini. Coba ya. Kita tulis 5. Jadi kan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Itu betul ya. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12 benar. Nah, sedangkan yang B, 3X ditambah 1 sama dengan 16 memiliki selesaian X sama dengan 5 juga gitu. Coba kalau kita masukkan 5-nya kita masukkan ke X gitu ya. Apakah benar hasilnya 16?
3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 16 kan? Nah, jadi benar gitu ya. Kita lihat lagi yang C. 4x dikurang 3 sama dengan 17. Memiliki selesaian x sama dengan 5. Coba kita coba ya. 4 dikali 5 dikurang 3. 4 kali 5, 20. Dikurang 3. Hasilnya 17, jadi benar ya. Nah, dengan demikian, x ditambah 7 sama dengan 12, 3x ditambah 1 sama dengan 16, dan 4x dikurang 3 sama dengan 17. Nah, ini merupakan persamaan-persamaan yang ekuivalen, setara. Jadi persamaan ini A, B, C yaitu persamaan yang ekuivalen atau persamaan yang setara. Karena X-nya ini selesaiannya itu sama gitu ya. X sama dengan 5. Ya, kita masuk ke bahasan nomor 4 yaitu penyelesaian PLSV ekuivalen ya. Di sini sudah ada contoh soalnya. Kita coba selesaikannya. Tentukan penyelesaian setiap persamaan berikut. Nah, untuk persamaan di sini kan ada tanda sama dengan. Untuk ruas kiri ini nih ya. Nih, ruas kiri. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Kita tulis kiri, ini kanan. Apabila ada salah satu suku itu pindah ke kiri atau ke kanan, itu akan berubah tanda. Langsung saja ya kita kerjaan. Nah, 4x dikurang 15 sama dengan 9. Tentukan penyelesaian persamaan ini. Yang ada variabel itu di sebelah kiri ya. Yang tidak ada variabel atau konstanta itu pindahkan ke kanan. Yang ingat ya, yang kiri di sini, yang kanan di sini. Jadi yang ada variabel tetap di kiri. Ini 9. Nah, karena ini tidak ada variabel, kita pindah ke kanan gitu ya. Karena ini negatif 15. Kalau pindah ke kiri atau ke kanan, itu akan berubah tanda gitu. Kalau itu dikurang, jadi ditambah. Kalau ditambah, jadi dikurang gitu. Kalau dibagi jadi kali, kalau kali jadi bagi, berubah tandanya. Jadi ini 4x sama dengan 9 ditambah 15, 24. X sama dengan 24. Nah, karena ini 4 kali X, jadi 4-nya kita pindahkan ke sini. Nah, kalau kali jadi bagi 4. Jadi X sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, oke, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Oke ya. Nah, kalau masih bingung kita lanjut ke soal nomor 2. 2P ditambah 13 sama dengan 5P ditambah 4. Nah, saya kan udah bilang tadi ya, kalau ada yang variabel kita pindahkan ke sebelah kiri, kalau tidak ada kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2P sama dengan 5P itu kan ada variabelnya. Sama kan? Sukunya itu sejenis, jadi kita pindahkan ke kiri. Jadi 2P dikurang 5P. Nah, ini kan positif ya, kalau dipindah itu jadi negatif karena pi pindah gitu, karena pindah ruas. Ingat ya, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. 4 tetap di sebelah kiri, 13-nya kita pindahkan ke sini. Karena ini sejenis, yang itu konstanta tidak memuat variabel. 13 ditambah jadi kurang ya, jadi kurang. Nah, ini 2P dikurang 5P sama dengan negatif 3P.
4 dikurang 13 sama dengan negatif 9. P sama dengan negatif 9. Nah, karena ini dibalik, jadi dibagi min 3. Jadi P sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif sama dengan positif gitu ya. Jadi hasilnya itu 3. Jadi penyelesaiannya adalah P sama dengan 3. Nah, gitu ya. Sesuai kan?